Apakah pemirsa sekalian bisa membuat program sepesimis Bapak Prabowo Subianto, yakni program makan siang gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sai Nai, tentunya di channel YouTube Sai Nai TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menghadirkan program unggulan dari Bapak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Bagaimanakah tanggapan dari netizen dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini? Apakah program ini bisa meyakinkan masyarakat Indonesia untuk memilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di pemilu 2024 nanti? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video kocak dan ngakak ini, namun menurut saya agak berkualitas sih. Saya berharap pemirsa sekalian bisa bersama-sama menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Indonesia maju, maju anakku, maju menantuku, maju adik-iparku. Program makan siang gratis. Emang boleh spesifis itu, Pak? Bikin program yang memberi harapan lah, Pak. Memang sampai kapan kita akan makan siang gratis melulu? Emang Bapak nggak bisa mensejahterakan kita supaya kami ini, Pak, bisa beli makan siang sendiri dengan menu yang kami pilih sendiri, dengan porsi yang kami tentukan sendiri? Apa nggak punya, Pak, program yang lebih bagus, yang lebih cerdas gitu, Pak, yang bisa memberikan harapan kami untuk hidup lebih sejahtera gitu, Pak? Saya sih agak nggak percaya, Pak, panjenengan mau kasih makan siang gratis. Awang nanam singkong aja gagal. Daripada dengar saya pidato, mendingan joget. Kita ini sedang memilih pemimpin untuk bisa memimpin negara ini dengan baik, bukan memilih badut yang hanya kerjanya joget-joget. Kalau mau nonton badut joget-joget, itu boleh nonton di Ancol. Wah. 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 Sangat setuju guys bahwa saat ini Indonesia sedang memilih pemimpin. Saat ini kita rakyat Indonesia sedang berjuang untuk mempelajari rekam jejak dari calon pemimpin, untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk mengayomi bangsa ini, untuk mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin saat ini. Ada Haji Ganjar Pranowo bersama Profesor Dr. Mahfud MD, ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan ada Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Sekali lagi, saat ini kita sedang mencari, sedang memilih pemimpin, bukan memilih badut yang kerjanya cuman goyang-goyang. Wah. 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 Ayo sadar. Sekali lagi, ayo sadar. Kita sedang memilih pemimpin, bukan memilih badut yang kerjanya cuman goyang-goyang. Mari kita lanjutkan lagi. Halo kawan-kawanku semua. Salah satu program Prabowo yang sering disampaikan ke publik adalah makan gratis. Makan gratis untuk anak-anak sekolah ya, untuk anak-anak di sektor pendidikan. Makan gratis ini diprediksi akan menghabiskan anggaran dalam setahun itu kurang lebih kisaran 400 triliun.
400 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan kita di APBN itu kisaran 660 triliun kurang lebih 2023. Artinya kalau kemudian dari dana pendidikan 660 triliun dikurangi 400 triliun untuk makan siang gratis atau susu gratis untuk anak sekolah, maka sisa anggaran pendidikan kita hanya 260 triliun. Padahal dari anggaran 660 triliun saja itu masih banyak hal-hal yang tidak tercover di sektor pendidikan kita. Masih banyak sekolah yang belum terbangun dengan baik, banyak guru-guru honor yang belum mendapatkan gaji layak, banyak kemudian siswa-siswa miskin yang belum dapat sekolah karena tidak dapat KIP kuliah ataupun KIP sekolah dan segala macamnya. Artinya kalau kemudian dikurangi lagi 400 triliun hanya sisa 260 triliun, mau jadi apa pendidikan kita ke depan? Mau jadi apa lembaga pendidikan kita, anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita, murid-murid kita ke depan? Maka pastinya ini akan terkoneksi atau berbanding terbalik dengan pengurangan beberapa sektor. Nanti kalau misal makan gratis ini jadi, maka sektor Kartu Indonesia Pintar kuliah akan dikurangi, beasiswa akan dikurangi, mungkin gaji-gaji guru mungkin diturunkan, dan banyak kemudian kebutuhan-kebutuhan yang selama ini berjalan dengan baik di sektor pendidikan akan dikurangi untuk kemudian dipindah alihkan ke makan gratis. Bayangkan 400 triliun dalam setahun. Artinya sisa anggaran pendidikan kita kalau kemudian makan gratis ini jadi hanya sisa 260 triliun. Hancur pendidikan kita kalau kayak gini konsepnya, kawan. Kembali kita saksikan pemirsa, pemain senior tim 02 mengambil ancang-ancang melakukan tendangan bebas. Bola politik diarahkan ke dialog PP Muhammadiyah. Rupanya membentur baris pertahanan lawan, saudara-saudara. Tendangan yang tumpul disebabkan kehilangan satu pemain yang cedera sebelum pertandingan. Corner pun tidak bisa dielakkan karena konflik Israel-Palestina pindah ke Minahasa. Daripada kita blunder mikirin program dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, lebih baik kita skip saja. Kita cari calon-calon pemimpin lain yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berpengalaman. Saya ingin mengajak pemirsa sekalian, coba kalian pelajari tentang rekam jejak dari seorang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena di mata saya, calon pemimpin inilah yang sangat berkualitas, yang sangat berintegritas. Rekam jejaknya baik. Pemimpin ini sangat merakyat. Dan menurut saya secara pribadi, calon pemimpin inilah yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia di tahun 2024 sampai 2029. Coba pemirsa pikirkan, siapa kira-kira calon pemimpin terbaik di bangsa ini antara Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Untuk Bapak Prabowo Subianto, lebih baik kita skip daripada bikin blunder dan bikin pusing kita punya otak dengan program-programnya yang tidak jelas itu. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau kita perhatiin, Prabowo tiap kali dia hadir di acara tanya jawab atau berkaitan dengan diskusi program-program rencana ke depannya, perhatiin aja jawabannya pasti dua. Pertama, bahwa kita butuh duit lebih banyak. Kedua, kita perlu kasih makan. Dua hal itu aja. Mau nanya apapun, ujung-ujungnya itu aja. Satu, butuh duit lebih banyak. Dua, kita perlu kasih makan. Asal tahu aja, utang negara kita udah 7.800-an triliun rupiah hutang negara. Dan itu memang belum sampai 40%. Karena undang-undang kita mengizinkan limitnya adalah sampai 60%. Tetapi kan walaupun kita punya undang-undang mengizinkan kita punya hutang boleh 60%, terus apakah kita mau tingkatin dari yang 40% naik lagi
syukur-syukur kan, atau lebih baik lagi kalau hutangnya makin dikit, rasionya bisa semakin berkurang. Sebab yang namanya utang tetap bukan hal yang enak. Karena dengan utang kita yang ada sekarang ini aja, yang 7.800 triliun dibagi dengan per kepala jumlah penduduk Indonesia, itu rata-rata per orang kita itu sebetulnya punya utang 28 juta rupiah. Bayi yang baru ceprot lahir pun dia langsung disambut dengan hutang sebanyak itu. Terus kita mau biarin hutang kita makin lama makin banyak. Yang paling bikin miris ialah hutang dari Kementerian Pertahanan, kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Itu bayangin aja deh, 2024 kita akan pemilu kan, kita semua tahu. Dan tahu tidak, anggaran Kemenhan minta dinaikkan 3 kali lipat dibanding tahun 2023. Ini udah tahun politik, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba minta anggaran dinaikkan. Bukan persentase lagi, tapi langsung 3 kali lipat. Padahal beberapa bulan sebelumnya Jokowi pernah bilang, kalau bisa pertahanan itu pakai buatan dalam negeri sendiri. Kalaupun memang harus pakai yang luar negeri, lihat juga kondisinya. Kalau tidak ada hal yang kritis, tidak mengganggu stabilitas keamanan, untuk apa juga kita buru-buru beli alutsista. Kita tentu masih ingat pada waktu awal-awal Jokowi berkuasa, saat itu kita memang kritis, khususnya di Laut Natuna Utara, di mana saat itu kita banyak berkonflik dengan penjaga pantai Republik Rakyat Tiongkok. Saat itu situasi genting, panas, dan bisa jadi memang kita butuh militer yang kuat. Tetapi pada saat ini, ketika hubungan dengan Tiongkok membaik, begitu urgentkah kita beli senjata? Apalagi itu dilakukan pada tahun politik. Sebetulnya negara sudah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan, tapi oleh Prabowo, dia pakai tanda kutip berinisiatif meminta tambahan dana dengan cara pinjam dari luar negeri. Hebat banget kan? Seorang menteri, dia mau pinjam dari luar negeri untuk beli alutsista. Apakah ada kementerian lain yang seperti itu? Diizinkan pinjam dari luar negeri untuk kebutuhan mereka? Dan seolah belum cukup dari itu, untuk 10 tahun ke depan sampai tahun 2034, negara merencanakan untuk pinjam lagi hutang luar negeri 55 miliar US dollar. Kalau kalian tahu, sebagai perbandingan, itu kereta cepat Jakarta Bandung aja yang teknologinya paling high tech itu habis 7 miliar dolar tuh, orang udah mencak-mencak karena mahalnya luar biasa. Ini kita mau pinjam 55 miliar. Jadi kalau sampai Prabowo berkuasa, sudah jelas itu akan direalisasikan. Punya hutang kok bangga? Kami muak banget. Persamaan 2019 dan 2024 sama-sama ada bapak-bapak yang gagal dengan food estate-nya. Itu kan yang kalian mau? Puas kau, Bang. Oke guys, memang benar ya bahwa persamaan dari pemilu 2012, 2019 dan 2024 ini adalah Bapak Prabowo Subianto tidak pernah absen, hadir terus. Lalu saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa sekalian terkait dengan cuplikan video yang barusan kita simak bersama-sama. Mungkin ada benarnya bahwa memang di Kemenhan ini utangnya ini menumpuk terus, dan saya berharap bahwa kita pemirsa sekalian, mari kita berpikir untuk generasi penerus bangsa kita, untuk anak cucu kita. Mau sampai kapan utang di Kemenhan ini terus menumpuk? Dan saya sangat yakin dan percaya mungkin ini berkaitan juga dengan tahun pemilu ini. Tetapi saya berharap bahwa itu semua tidak terjadi, dan kita pun berharap agar Indonesia ini baik-baik saja. Jangan sampai hanya gara-gara utangnya menumpuk dan tidak bisa bayar, lalu negara kita mulai diperjualbelikan demi menutup utang. Itu adalah harapan yang saya harap jangan terjadi. Masih adakah moral yang tertanam dalam diri seseorang jika dia adalah bagian hukum yang bermasalah? Selamanya akan dicatat sebagai sejarah. Pemimpin. Jika lahir dari putusan yang salah, patutkah kita menjadikannya sebagai pemimpin? Jika dengan cara-cara yang melanggar kode etik itu sebagai upaya melanggengkan kekuasaan,
Alangkah rusaknya moral pemimpin seperti itu karena pemimpin tersebut dihasilkan dari produk tidak bermoral. Masih yakin rakyat bisa dipimpin oleh pemimpin yang dihasilkan dari produk hukum yang salah? Sialnya, kata-kata anak muda yang memaksa untuk berkuasa itu menjadi salah seolah dirinya dijegal. Katamu, anak muda kok dihalangi? Siapa yang menghalangi? Siapa yang menjegal? Aneh sekali anak yang berkuasa bisa dijegal. Dijegal siapa? Terbukti kan? Ketua MK bersalah, lalu siapa yang jegal? Masih adakah moral yang tertanam dalam diri seseorang jika dia adalah bagian hukum yang bermasalah? Selamanya akan dicatat sebagai sejarah. Rakyat sudah cerdas, memilih dengan menilai mana yang baik dan buruk. Sekarang dibuatlah farming elektabilitas Ganjar Mahfud jeblok karena pendukungnya mengkritisi Jokowi. Maksud dari fakta sebenarnya sebaliknya yaitu karena makin banyak masyarakat yang mengkritisi keluarga Jokowi, terutama karena putusan MK membuat malu keluarga dan elektabilitas Gibran tidak naik. Kalau memang hasil surveinya di atas angin, ngapain panik? Sampai memobilisasi aparat desa. Katanya politik santun dan gembira, tapi justru ada yang marah-marah, ada yang ancam jurnalis. Aduh, parah. Katanya politik santun. Halo Paman MK, apakah ponakannya bahagia dengan itu semua? Halo Paman, yang konon katanya yang mulia, yang mulia. Lihatlah ponakanmu yang sudah jadi bahan kritikan publik. Ntar lagi dibilang seperti ini, Paman, naikkan elektabilitasku. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian pada kesempatan ini. Saya berharap cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir ada hal-hal positif yang bisa mengedukasi kita dan bisa mengetuk pintu hati kita agar kita bisa lebih kritis, agar kita lebih cerdas dalam memilih pemimpin di pemilu 2024 ini. Saya pun tidak lupa untuk mengajak pemirsa sekalian bahwa di tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa ke TPS untuk memilih calon pemimpin di periode 2024 sampai 2029. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pilihlah pemimpin yang berkualitas, pilihlah pemimpin yang integritasnya baik, pilihlah pemimpin yang mampu untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, pilihlah pemimpin yang berpengalaman, pilihlah pemimpin yang merakyat, itu yang paling penting. Jangan kita memilih pemimpin yang otoriter, yang ada kasus-kasus banyak. Jangan. Kita sedang mencari orang terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.